Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kagum Tio di channel Agza Kids. Hari ini Kagum ingin bercerita. Tentunya ceritanya ini cerita yang benar-benar terjadi. Ya, jadi nggak bohong-bohongan nih. Cerita ini cerita yang nyata karena Allah sendiri yang langsung menceritakannya di dalam Al-Quran. Oke, langsung aja gak usah lama-lama ya. Kita langsung aja cerita kita kali ini adalah kisah tentang Nabi Lut alaihi salam. Oke, kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi, Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi mereka ini masih saudara. Nah, bedanya Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah negeri, untuk sebuah kota, untuk sebuah kaum yang mana Masya Allah ujiannya lumayan berat adik-adik ya. Jadi kaum ini adalah kaum penjahat. Isinya itu udah gak ada yang baik gitu ya. Isinya adalah kaum para perampok. Apa itu perampok? Perampok adalah orang-orang yang memaksa meminta hartanya. Kalau nggak diberikan, dibunuh. Serahkan hartamu, kalau tidak akan aku bunuh. Seperti itu adik-adik. Dan kaum ini juga ternyata bukan cuma soal perampokan yang terkenal ya, tetapi kaum ini juga adalah kaum yang terkenal dengan laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Dan disebutlah kaum ini dengan sebutan nama kaum Sadum atau kota Sadum. Ada yang mengatakan bahwasanya yang laki-laki suka laki-laki itu adalah Sodom, ya, mengikuti kaum Sodom seperti itu, atau Sodom atau Sadum. Ya, intinya adalah mereka kita sebut saja kaum Sadum. Kaum Sadum ini Masya Allah luar biasa. Nabi Lut alaihissalam sudah diutus untuk kaum Sadum. Setiap hari beliau berdakwah, tetapi sedikit sekali kaumnya yang ingin mendengarkan. Setiap kali Nabi Lut berdakwah, malah yang ada ditantangin oleh kaumnya sendiri. Bahkan kaum Sadum mengatakan, "Hei Lut, kalau memang kau benar, kalau memang musibah yang azab yang akan Allah turunkan itu adalah benar, maka turunkanlah." Ditantangin adik-adik. Luar biasa banget kan? Hebat gitu. Ada orang nantangin azab Allah. Masya Allah. Nabi Lut adalah orang yang sabar, sebagaimana para nabi yang lain. Tidak mungkin Nabi langsung mengatakan, "Ya Allah turunkan azab." Tidak. Sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berapa ratus tahun baru berdoa, baru akhirnya Allah turunkan azab. 900 tahun Nabi Nuh berdakwah, sehingga sabarnya sudah luar biasa. Berbeda ya sama kita ya. Kita mah baru sebentar, "Ih, kamu ngisengin aku. Ih, cuma nggak sengaja juga kesenggol. Aku doain kamu ya, semoga kamu mendoakan keburukan boleh nggak?" Boleh. Tapi kalau kita merasa terzolimi, tapi lebih baik kalau kita bersabar. Oke, kembali lagi ke kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam, beliau diutus kepada kaum Sadum yang seperti tadi sudah kami ceritakan bahwasanya kaum ini adalah kaum negeri para perampok. Kaum ini adalah kaum yang menyukai sesama jenis laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan ya. Jadi kalau kalian misalnya ada gambaran laki-laki gandengan sama laki-laki, terus dia sayang-sayangan, maka dia mengikuti orang-orang di negeri Sadum, orang-orang yang sudah ada di zaman Nabi Lut alaihissalam. Nah, mau tahu azab apa yang akan ditimpakan oleh orang-orang yang melakukan hal seperti itu? Orang-orang yang melakukan laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Yuk kita dengarkan azabnya. Suatu ketika Nabi Lut alaihissalam didatangi oleh beberapa malaikat yang menyamar menjadi manusia. Tapi ketika malaikat tersebut menyamar, mereka bertamu ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam.
Dan di beberapa kisah ada yang mengatakan bahwasanya istrinya Nabi Lut ngasih tahu ke orang-orang, "Hei, itu ada beberapa orang bertamu ke rumahnya Nabi Lut, ganteng-ganteng, cepetan kalian ke sana. Kalau kalian mau itu laki-laki, cepetan, ada di rumahnya Nabi Lut." Ya Allah, ternyata perempuan ini, istrinya Nabi Lut ini bukanlah istri yang solihah, tetapi istrinya ini membangkang dari ajaran Nabi Lut alaihissalam. Ini termasuk istri yang durhaka terhadap suami ya. Akhirnya apa? Orang-orang berbondong-bondong, orang-orang beramai-ramai datang ke rumah Nabi Lut. Tok 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 tok. "Hai Lut, keluar." Nabi Lut masih belum tahu kalau ternyata mereka itu yang datang adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia. Masih belum dikasih tahu oleh malaikat. Akhirnya Nabi Lut pun keluar ya. Ketika sudah didobrak-dobrak pintunya, sudah digedor-gedor pintunya, Nabi Lut pun keluar. "Ada apa wahai kaumku? Serahkan tamumu yang laki-laki itu. Kalau tidak, maka engkau akan celaka." Wah, diancam lagi Nabi Lut. Akhirnya Nabi Lut mengatakan, "Kenapa engkau tidak meninggalkan hal-hal seperti ini? Kenapa engkau tidak menikahi saja anak-anakku yang perempuan?" Akhirnya apa? Mereka mengatakan, "Hei, kan kamu tahu sendiri, kita itu gak suka ya sama perempuan. Kita itu laki-laki, sukanya laki-laki. Malah nawarin perempuan. Kami gak mau, kami menolak." Akhirnya apa? Seketika itu dikatakan bahwasanya malaikat Jibril menyibakkan sayapnya, sehingga orang-orang tersebut terkena percikan dari sayap malaikat Jibril, lalu mereka pun pulang. Dan salah satu di antara mereka mengancam, "Wahai Lut, kalau sampai besok subuh engkau tidak menyerahkannya kepada kami, maka kami akan menghancurkan rumah ini, akan mendobrak rumah ini dan mengambil mereka paksa." Nabi Lut diancam. Lalu ketika Nabi Lut mengatakan kepada tamu-tamunya bahwasanya mereka dalam bahaya, lalu mereka pun mengatakan, "Wahai Lut, tenanglah. Mereka tidak akan dapat mencelakakanmu. Ya, kami adalah malaikat yang Allah utus yang untuk memerintahkan engkau agar segera pergi dari rumah ini, agar segera pergi dari kota ini dan tinggalkanlah istrimu." Ya, jadi kita tahu bahwasanya istrinya Nabi Lut ini adalah istri yang durhaka, istri yang jahat sama suaminya. Maka dari itu malaikat mengatakan, "Ajaklah keluargamu dan tinggalkanlah istrimu." Ada yang mengatakan bahwasanya istrinya Nabi Lut ditinggal di dalam rumah. Ada juga yang mengatakan istrinya Nabi Lut dibawa. Lalu ketika mereka sedang pergi, ingat pesan malaikat, "Bawalah keluargamu dan apapun yang terjadi saat engkau pergi, jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang." Jadi pesan dari malaikatnya apa? Ketika kalian pergi keluar dari kota ini, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Akhirnya Nabi Lut bersama keluarganya pun pergi. Tiba-tiba, luar biasa adik-adik, apa yang terjadi? Nabi Lut bersama keluarganya sudah mendengar hal tersebut. Bahkan dentuman ini sangatlah keras. Bahkan dikatakan terdapat petir juga yang menyambar. Akhirnya apa? Nabi Lut bersama keluarganya terus berjalan, jangan sampai ada yang menengok ke belakang. Nah, dikatakan di sebuah kisah, istrinya Nabi Lut menoleh ke belakang, dan akhirnya dia pun terkena azab. Dan Nabi Lut bersama keluarganya yang lain selamat. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sadum ini? Dan yang ternyata dilakukan oleh Allah, yang Allah memerintahkan kepada para malaikat adalah malaikat berubah wujudnya menjadi malaikat yang sesungguhnya. Kalian tahu besarnya malaikat itu luar biasa besarnya, sehingga malaikat Jibril menggunakan sayapnya untuk menyerok, ya, ini kota Sadum. Malaikat Jibril menggunakan sayapnya diserok, lalu diajak terbang, lalu dibalikan. Gak cuma dibalikin adik-adik, itu satu kota. Bayangkan
Kota Tangerang Selatan aja luasnya luar biasa ya. Apalagi kota Sadung. Diangkat dengan mudahnya oleh malaikat, diajak terbang, dibalikan, gak cuma dibalikan, tetapi juga dihempaskan. Betapa besarnya malaikat dan betapa besar dan betapa mengerikannya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Udah diangkat itu kota, diputer, dihempaskan. Dihempaskan itu dilempar sehingga jatuhnya luar biasa. Dung! Terdengar suara yang sangat menggelegar. Ya Allah, azab Allah sangat pedih kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Dan gak cuma itu adik-adik, Allah juga mengirimkan batu-batu, dus, batu yang sangat keras, batu yang sangat kokoh, menimpa setiap orang-orang penduduk tersebut. Diangkat, diajak terbang, dibalik aja itu udah meninggal mungkin orang-orang ya. Mungkin udah gak ada yang selamat. Karena itu kota yang tadinya gentengnya di atas, gentengnya jadi di bawah. Yang di atas jadi tanah yang terserok tadi. Kemudian dilempar batu. Orang-orang tersebut sangat hina. Dan bahkan dikatakan bahwasanya setiap batu-batu itu seolah udah ada tulisannya. Ini untuk si ini untuk si ini. Para ulama mentafsirkan bahwasanya apabila ada orang dari negeri Sadum tersebut yang sedang bepergian atau sedang safar atau sedang kemana, dia akan tetap kena batunya. Terus walaupun dia lagi keluar kota, tetap kena. Jadi seolah batu tersebut ada namanya dan mengenai masing-masing orang tersebut. Wa iyyazubillah. Maka dari itu beberapa ulama mengatakan bahwasannya hukuman bagi orang-orang yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, atau kita sebut LGBT, homoseksual, lesbian, maka dihukumnya bukan lagi di penjara, tetapi ditaruh, diajak ke atas gunung, lalu dia dijatuhkan, lalu dia dilempari batu. Masya Allah. Ya, itu sama seperti hukum yang dilakukan oleh Allah kepada kaum Sadum atau kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Demikian, semoga kisah yang singkat ini bisa menjadikan adik-adik yang soleh dan solehah semakin yakin bahwasanya azab Allah itu nyata dan azab Allah akan datang kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Semoga apa yang kamu sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.